Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Umi Indah selaku guru pengampu mata pelajaran akidah akhlak dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya Rafif Al-Falah dari kelas 11 Al-Fatihah 3 akan menyampaikan materi mengenai ajaran-ajaran dan tokoh-tokoh tasawuf. Baik, saya akan memulai mengenai pengertian tasawuf. Secara etimologis, tasawuf terbagi menjadi beberapa kata. Yang pertama yaitu ada safa, yaitu suci. Yang kedua itu saf atau barisan. Yang ketiga itu teosofi atau hikmah ketuhanan. Keempat ada sufah atau serambi. Dan yang kelima yaitu ada suf atau bulu domba. Secara terminologis, tasawuf didefinisikan oleh Abu Yazid Al-Bustami sebagai proses pendekatan kepada Allah melalui 3 cara, yaitu kho, ha, dan jim. Kho ialah takholi atau mengosongkan diri dari akhlak tercela. Yang kedua yaitu tahalli atau menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Dan yang terakhir ialah tajalli atau menerima pencerahan ilahi. Namun, secara garis besar, tasawuf ialah jalan spiritual dengan cara pendekatan kepada Allah, cinta kepada Allah, hidup yang penuh dengan kesederhanaan, dan nilai-nilai luhur melalui cinta dan beribadah kepada Allah. Baik, saya akan mulai membahas mengenai beberapa tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid Al-Baghdadi merupakan tokoh sufi yang terkenal yang memiliki nama lengkap yaitu Abu Qasim Al-Junaid bin Muhammad. Ia lahir di Persia, Nahawan, yang merupakan sosok yang sangat cerdas sejak lahir. Ia memiliki paman sekaligus gurunya untuk mengajarkan tasawuf, yaitu Syekh Syari Al-Saqati. Sejak ia masih kecil, ia sudah menjadi pedagang. Ia lahir dengan keluarga yang sangat berada. Ia memiliki harta yang banyak, namun ia memilih untuk bersedekah, dermawan kepada siapapun, berpuasa, sholat, dan sebagainya. Ia lebih mementingkan untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia juga suka menulis, hingga dia memiliki 2 karya yang terkenal, yaitu Amsil Quran dan Ar-Rasil. Ia wafat pada 298 Masehi atau 910 Masehi. Ia dimakamkan di kota Baghdad. Ia dimakamkan di dekat makam pamannya yaitu Syekh Syari Al-Saqati. Ajarannya berpusat pada khauf dan roja. Khauf ialah rasa takut kepada Allah, sedangkan roja ialah perasaan mengharap rahmat Allah. Ia hidup dengan penuh kesederhanaan. Ia meninggalkan harta-hartanya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ia membagi ma'rifat menjadi 2. Ma'rifat ialah cara kita untuk mengenal Allah. Yang pertama yaitu ada ma'rifat ta'aruf dan ma'rifat ta'arif. Ma'rifat ta'aruf ialah Allah mengenalkan dirinya sendiri kepada hambanya. Sedangkan ma'rifat ta'aruf, Allah mengenalkan dirinya melalui ciptaannya atau dirinya sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah memiliki nama lengkap yaitu Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Qaisiyah. Ia lahir pada tahun 713 Masehi sampai 717 Masehi, sekitar itu. Dan ia wafat pada 801 Masehi. Ia merupakan lahir dari keluarga yang miskin. Ia merupakan anak dari 4 bersaudara dan ia merupakan anak yang keempat. Ia merupakan anak yang sangat cerdas dan taat beragama. Sejak orang tuanya meninggal, Rabi'ah Al-Adawiyah bekerja sebagai penarik perahu untuk menafkahi keluarga dan dirinya sendiri. Rabi'ah merupakan tokoh sufi yang terkenal. Ia dikenal juga karena syair-syair ilahinya yang sangat indah. Rabi'ah wafat di Basrah dalam keadaan yang sangat sederhana.
karena ia telah menyiapkan kematiannya dan ia telah membuat kain kafannya sendiri. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rabi' al-Adawiyah menekankan pada konsep mahabbatullah atau cinta kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tanpa mengharapkan imbalan. Cinta ini terbagi menjadi dua, yaitu cinta karena sebagai seorang hamba dan cinta karena diri Allah. Cinta karena hamba ialah dorongan dari hamba untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Sedangkan cinta kepada diri Allah dapat dirasakan oleh hanya beberapa orang. Jika seseorang telah mencapai tahap ini, ia akan merasakan keindahan cintanya Allah, merasakan seluruh rahmat dari Allah, karena ia dapat merasakan keagungan dan keindahan yang sangat menakjubkan. Cinta ini dianggap lebih luhur dan lebih mendalam. Tasawuf Rabi' al-Adawiyah merupakan tasawuf irfani, yaitu menekankan pengalaman batin dan ma'rifah atau pengenalan Allah secara yakin, cinta kepada Allah secara mendalam. Ajarannya sangat berpengaruh bagi tokoh-tokoh sufi setelahnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di Tus, Khurasan pada tahun 450 Hijriah. Ia merupakan ulama yang sangat terkenal hingga dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Ia berguru pada Imam Huramain Al-Juwaini. Setelah ia berguru, ia menjadi guru besar atau rektor di Universitas Nizamiyah pada usia muda. Dengan kejabatan yang sangat tinggi, ia mementingkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan seluruh jabatannya, dan mendalami tasawuf. Ia juga merupakan sosok yang sangat produktif dengan menulis. Lebih dari 450 karya yang telah ia buat. Salah satu karya yang terkenal ialah Ihya Ulumuddin. Ia wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Inti ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ialah menekankan penyucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa tasawuf ialah jalan yang benar karena mengajarkan untuk kita membersihkan hati dari sifat tercela dan menghiasi diri dengan berzikir. Terdapat dua jenis ilmu yang diajarkan dalam tasawuf, yaitu muamalah dan mukasyafah. Muamalah ialah kondisi hati, sedangkan mukasyafah ialah rahasia spiritual yang hanya dapat dipelajari oleh kalangan-kalangan tertentu. Tujuan tertinggi dari mempelajari tasawuf menurut Imam Al-Ghazali ialah fana fi Allah atau lenyapnya diri di hadapan Allah. Dapat kita capai melalui suluk atau perjalanan spiritual yang terbagi atas beberapa proses atau tahapan atau makom, seperti taubat, sabar, syukur, dan cinta. Proses-proses ini juga diiringi dengan riyadoh atau latihan diri dan juga mujahadah atau melawan hawa nafsu. Dan yang terakhir, saya akan bahas mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia lahir pada malam pertama bulan Ramadan 470 Hijriah di Jilan, Persia. Sejak kecil, ia menunjukkan kemampuannya dan semangatnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Ia gemar untuk mempelajari Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu tasawuf. Ia berguru kepada Abu Sa'ad Al-Muhrimi dan juga Hamad Ad-Dabbas. Ia berpindah ke kota Baghdad untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Dengan latar belakang yang ia miliki, ilmu pengetahuan yang sangat luas, dan juga semangat tinggi untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam, ia menjadi tokoh ulama yang sangat terkenal dalam mazhab Hambali dan juga merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal. Ia juga seorang penulis yang sangat produktif. Terdapat beberapa karya yang telah ia buat. Karya-karya yang terkenal seperti Futuh Al-Ghaib, Al-Zib Al-Kabir, dan Tufah Al-Muttaqin. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pada konsep tasawuf akhlaki, yaitu menekankan kepada akhlak dan mensucikan hati dengan untuk mencapai makrifat kepada Allah. Ia menekankan
pentingnya memadukan antara syariat atau lahir dan juga hakikat atau batin dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa setiap pengalaman spiritual harus berpijak teguh kepada syariat, karena menurutnya hakikat tanpa syariat ialah kesesatan. Ia menekankan tentang penyucian hati, lahir, dan batin. Menurutnya, wudhu bukan hanya soal penyucian fisik, namun juga penyucian jiwa atau hati dengan cara berzikir, taubat, dan juga suluk yang diajari oleh para mursyid. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat dipelajari oleh teman-teman sekalian dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya banyak kekurangan dan kekeliruan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.